Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'una yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil wujud al habibil mahbub syafi'una yaumil mau'ud wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wufud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Mushallah Nurul Iman Lorong Pekapuran 40 Laut Palembang yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang-orang tua kita alhamdulillah bersama kita selalu, mendoakan kita selalu dalam kebaikan, dan semoga segenap pengurus Mushallah Nurul Iman yang hadir baik secara langsung di Mushallah Nurul Iman atau melalui live streaming, semoga senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi hamba yang berbahagia. Wabil khusus sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah lebaran kurban, dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk bisa beramal dan beribadah, mencari bagian daripada kehidupan kita di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebab dikatakan dunia ini sebenarnya tempat yang paling lemah untuk mencapai akhirat. Dunia lebih utama untuk sekarang dari akhirat. Sebab kalau tidak katik dunia, kita tidak mungkin akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Oleh sebab itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW, rumah yang paling baik adalah dunia. Bagi orang yang bisa menjadikan dunia sarananya untuk akhirat. Tapi rumah yang paling terburuk juga dunia. Bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan dunia untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Nah, insyaAllah mudah-mudahan kita ni hari ini hari Tarwiyah, yang tidak sempat puasa hari ini, insyaAllah besok masih ada waktu Arafah. Kalau pacak usahakan berpuasa di hari Arafah besok sahur puasa niat Yom Arafah sunnah lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di hari Arafah sunnah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak usah kita katanya dengan kabar bareng bacanya tahun ini antara wukuf di sana dengan tanggal 9 di sini bareng. Tapi ada yang ngomong haji akbarnya batal. Haji akbarnya batal di hari Jumat, wukufnya itu hari Kamis besok. Jadi berarti kan kalau yang wukuf di Arafah itu kan kalau disebut haji akbar itu kalau berbarengan wukufnya di Arafah. Nah, kan Arafahnya wukufnya besok. Berarti tidak jadi Jumat kan? Nah, kalau Jumat itu kalau wukuf dari Jumat itu disebut dengan haji akbar. Salat Jumatnya 4 rakaat. Kalau bertauran dengan hari Arafah itu salat Jumatnya 4 rakaat. Maka kita besok pecahnya bareng Anda belum tengok berita belum. Tapi kalau dia bareng besok berarti tak jadi haji akbarnya. Berarti haji kabir bukan haji akbar insyaallah. Jadi mudah-mudahan hari Jumat kita bisa melaksanakan ibadah lebaran Idul Adha. Insyaallah berbeda. Pokoknya mendapatkan kesenangan, ketenteraman jiwa, diampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Malam ini seperti biasa Majelis Taklim kita ini akan membahas daripada kitab Syarah Hadis Jibril, yang mana masuk pada bab hal-hal yang wajib dikenal di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mengenal di dalam haknya para nabi, para rasul, yaitu 9 akidah. Kalau hak-hak Allah itu kemarin 41 akidahnya. Kalau akidah untuk para nabi, yang harus kita yakini ada 9 nikah, yaitu 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Yang 4 pertama sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama as-sidqu, yaitu jujur. Jujur. Nabi itu harus punya sifat jujur, sidik namanya. Tak mungkin kalau Nabi itu pembohong. Tidak kata Nabi yang namanya pembohong. Yang pertama. Yang kedua al-amanah. Sifat wajib bagi Rasul itu adalah amanat. Tidak kata Nabi itu tidak amanat. Tidak kata Rasul itu tidak amanat. Yang ketiga
yaitu tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala, perintah dari Allah Ta'ala, mengingatkan, kemudian membawa kabar gembira. Itu tabligh. Kalau mengancam, itu namanya tabligh. Mengajak kepada Allah. Ya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa basyira. Itu apa nama wa nadhira? Itu sudah menyampaikan para rasul sifat wajibnya. Dan yang kelima, fatonah. Fatonah itu cerdas. Tidak katik Nabi ngiler. Tidak katik Nabi lolo, tidak katik Nabi bengak, tidak katik Nabi kurang segaris, tidak katik. Pokoknya Nabi itu cerdas. Fatonah itu akalnya di luar akal manusia, kecerdasannya. Itu para anbiya. Pokoknya kalau yang namanya rasul itu memang mereka ini sama seperti manusia seperti kita, akan tetapi mempunyai kelebihan yang istimewa. Kekuatannya, kemudian kecerdasannya itu lebih daripada manusia biasa. Nah, ini sifat wajibnya: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu yang harus kita ketahui. Wajib bagi rasul itu 4 ikut. Nah, yang mustahilnya gajah masuk juga betul. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi mempunyai, Rasul mempunyai 4 sifat ini. Tidak mungkin seluruh Nabi. Apa? Al-Kazib, pendusta. Lawannya dari jujur tadi, pendusta. Tidak mungkin Nabi itu galak berbohong. Tidak mungkin para Rasul itu berbohong. Tak ganti sejarahnya. Jadi kalau ada yang menuduh para Rasul itu berbohong, maka itu merupakan satu pengkhianatan daripada mereka beriman dengan Rasul. Yang kedua, khianat. Kalau ada amanat, ada khianatnya. Kalau sifat wajibnya amanat, sifat mustahilnya khianat. Tak mungkin para Rasul itu khianat dalam menyampaikan risalah. Itulah ada kelompok Syiah itu mengatakan, katanya macam-macam lah, menuding ada yang menuding Rasulullah, ada yang macam-macam menuding para nabi, lain sebagainya. Tak kata Nabi itu khianat. Fala yajuzu alaihil ma'asi. Tak usahkan khianat. Perbuatan dosa maksiat itu tidak mungkin bagi mereka. Dari dosa kecil sampai dosa besar. Dari sebelum menjadi nabi sampai setelah menjadi nabi. Tidak mungkin mereka melakukan maksiat. Lalu mana kejadian-kejadian yang ada dalam Al-Quran, yang diceritakan Al-Quran tentang kesalahan-kesalahan perbuatan-perbuatan mereka? Contohnya seperti Nabi Musa memukul sehingga mati wong. Contohnya Nabi Ibrahim dikatakan berbohong, menipu, dikatakan berbohong untuk ketika dia menghancurkan patung-patung yang ada di kaumnya. Bagaimana diceritakan Nabi Yunus yang berlari dari kaumnya, apakah itu maksiat? Maka dikatakan dalam akidah kita Al-Asy'ariyyin, Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka bukan melakukan perbuatan maksiat, tapi yang terjadi kepada mereka yaitu waqa'a ala sabilil khata' wan nisyan, hanya jalur salah dan hanya jalur kelupaan. Tapi apa yang mereka lakukan itu akan menjadi syariat buat umatnya. Jadi kesalahan yang dilakukan Nabi, kesalahan yang dilakukan para Rasul, itu akan menjadi syariat buat umatnya. Kalau mereka tidak melakukan kesalahan, maka tidak ada mungkin hukum yang ada. Itu kalau kita bahas tu. Jadi intinya apa? Jadi kita hanya menisbahkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu hanya kesalahan dan kelupaan. Dan memang dibuat Allah lupa. Sebab Nabi pernah bersabda, aku ni bukan lupa, tapi dibuat lupa oleh Allah. Supaya jadi diusanna, supaya jadi syariat. Seperti Nabi pernah sholat 2 rakaat, seperti Nabi pernah kurang jumlah rakaat. Akhirnya kan jadi tahu hukumnya. Oh, cak ini. Kalau cak itu mana tahu hukumnya? Seperti Nabi pernah sholat, pernah kencing tegak, jadilah hukum. Oh, berarti kencing tegak hukumnya makruh. Coba kalau Nabi kencing duduk terus, wajib kita kencing duduk. Oh, sudahlah cerita kencing duduk, banyaklah kencing tegak dari duduk. Maksudnya dibuat lupa Rasulullah oleh Allah.
Jadi itulah seperti itu. Jadi kita nisbahnya bukan berarti mereka itu melakukan maksiat, tidak, tapi kena dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi syariat. Jadi tidak mungkin Nabi khianat. Dan juga tidak mungkin Nabi kitman. Kitman itu tahu tak kitman? Menyembunyikan tabligh. Tidak mungkin Rasulullah mendep-mendep di bilik. Gila. Mendep di bilik ngapa? Takut dia dianu oleh ini. Nabi Musa mendep takut diganggu Fir'aun. Tidak. Malah Nabi Musa ketika nak berangkat dia ngomong, ya Rabb, kata Nabi Musa nya, aku nak, kata Allah, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkat Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Lalu Nabi Musa berkata, ya Rabb, aku ni takut agak dia apa-apa kenyo. Jangan takut, innani ma'akuma, ya Allah. Ya, aku bersamamu. Berangkat Nabi Musa, Fir'aun 7 meter badannya besarnya. Sangat pula. Memang Musa tu melok beliau dari kecil, tahu karakternya, tahu tabiatnya, tahu kesangarannya. Ya, sudah hebatnya Fir'aun itu, tapi tetap tak boleh habis sampai ke. Kalau takut ngapa? Oh, besar Fir'aun tu dapat mati kita. Jangan. Tak kata Nabi takut. Kalau cakap itu mendapat juga balik. Biarlah janggut panjang sampai tua bangkau daripada dianggung Fir'aun. Kata Nabi cakap itu. Para Nabi itu berangkat, walaupun musuhnya hebat, Namrud itu lebih besar lagi. Namrud itu lebih sangar lagi. Penguasa di zaman Nabi Ibrahim itu kan, Namrud kan lebih besar lagi, lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Itu. Jadi tetap tidak kata Nabi itu menyembunyikan risalah. Kalau ada ngomong Nabi medu, ngapa kena penyakit medu? Tak kita kena penyakit medu. Mana ada para Nabi kena penyakit medu. Itu. Kemudian yang terakhir, sifat mustahil bagi Nabi bila ada dungu, mula lolo, tak kata Nabi lolo, tak kata Nabi kurang sebaris 2 baris, pintar, bodoh itu bukan sifat Nabi. Itulah disebutkan Allah dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Datang tiap hari kaumnya protes, ngatakan Nabi Nuh ni bengak. Ngapa? Lolo ni yang senu itu. Senu mana? Senu Solo apa mana? Iya senu itu katanya kuat kapal tengah padang pasir. Alang kebengaknya orang itu je. Kata akalnya, katanya kata akal. Datang, dia ajak berdebat tiap hari. Nabi itu diajaknya debat oleh kaumnya tiap hari. Sampai disebutkan Allah dalam Al-Quran, fa'aksarta jidalana. Kau ni banyaknya mantah kami, kalah terus, kau itu kalah terus. Lawan Nabi Nuh sikap itu kalah. Bagaimana terdasnya? Saking pegelnya, tidak lagi terlawan untuk berdebat sama Nabi Nuh. Sudah, kita ambil jalan lain. Malam-malam Nuhnya tidur, kita tunu kapalnya. Tiap malam dia punya api, ditunu kapal Nabi Nuh itu. Besok pagi utuh lagi. Malam ditunu, besok pagi utuh lagi. Lama muatnya Pak, 40 tahun muat kapal itu, bukan kan? Iya, Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Ada ulama mengatakan dakwanya itu umurnya lebih dari 1000 tahun. Kita umur 1000, kita umur 100 tahun lah bengek. Jangan lagi lah saya. Zaman dulu tu, payang gelantung. Jadi begitu dibangun, pintar Nabi Nuh, Nabi Muhammad, contohnya Rasulullah. Tengok Rasulullah, bagaimana pintarnya Rasulullah. Berapa kali orang Quraisy datanginya, tidak mempan, datang lagi, dibantahnya oleh Nabi, kalah. Akhirnya datang Abu Talib. Abu Talib dia tahu ponakan kau tu, je basing-basing deh, ngatai Tuhan kami, gantilah kayak kami anu. Sampai ke Abu Talib, Muhammad, tadi orang kafir, orang Quraisy datang, kenapa? Dia ngomong, katanya berhentilah. Dia usah ngata-ngatai Tuhan-Tuhan mereka tu ujinya. Mak mana? Ya sudah, kata uji Nabi Muhammad, aku nak negakkan syariat Allah. Aku tak ngatai Tuhan-Tuhan mereka. Serah mereka nak tersinggung. Jadi mak mana? Dia terus. Ya sudah terus. Aku dah. Wah, jauh. Datang lagi. Nawai. Oh, macam-macam. Kalah terus sama Rasulullah. Mereka natangnya Abu Talib itu gara-gara kalah berdebat sama Nabi. Ketemu di sini, debat kalah. Ketemu sini, debat kalah. Ketemu di Ka'bah, debat kalah. Kalah terus sama pintar Rasulullah itu. Bukan lolo. Kata kita, Nabi Ummi, Nabi tak baca nulis. Tapi kalau duduk dengan Rasulullah,
pemuka-pemuka raja-raja itu segenal loh sama Rasulullah. lebih dari raja posisi Rasulullah itu. Wibawahnya luar biasa. Wibawah Nabi itu hebat. Makanya betina-betina Mekah ada kata yang berani sama Rasulullah, sebab wibawah Rasulullah itu melebihi dari seluruh wibawah Nabi. Kalau Nabi Yusuf itu belagak ada kata wibawah. Kalau Rasulullah belagak ganteng tapi berwibawa. Makanya wibawah itu penting. Kita harus punya wibawah. Itulah ulama galak nunjuk amalan untuk wibawah supaya tidak berani orang melakukan kejahatan sama kita. Di antaranya ana dulu pernah nunjuk antum ijazah. Nulis apa? Bismillahirrahmanirrahim sebanyak berapa? 625 kali. Ingatkan Pak, bawa untuk anak kita, sampaikan sama anak kita. 625 kali Bismillahirrahmanirrahim. Tulis di kertas 625 kali. Di situ diajarkan ditulis dewek. Nyambung-nyambung tak apa-apa, lagi nyambung lagi, nyambung. Kantongnya lipat, bungkus pakai isolasi, lipat bawa kemana-mana. Allah akan berikan kita wibawah yang luar biasa. Wibawah itu penting. Jangan nak kita kalau kata wibawah, tak kata ego. Wibawah tergantung dari kita nyagonya sama wong. Kita berkawan sama wong, kita berkawan sama wong. Nah kita tulah mak mana nyago wibawa kita sama kawan kita. Kalau kita nyatukan wibawa kita sama dia, melok dia maksiat, melok nyatuh wibawa kita. Itu kalau Nabi berwibawa, tegal. Jadi orang pintar Rasulullah tu mana ada bodoh. Seluruh Nabi, bacalah sejarah. Nabi tak kata yang lorong. Pintar kan? Itulah mereka dikejar nak dibunuh itu. Sebab kepintaran mereka, kecerdasan mereka. Itu. Jadi, ya situ sifat yang mustahil. Yang mustahil bohong, khianat, menyembunyikan risalah, bodoh. Itu mustahil bagi para Nabi. Yang sikok sifat jaiz. Sifat jaiz apa dia? Sifat jaiz adalah al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihil aliyah. Sifat jaiz bagi para nabi dan rasul adalah sesuatu yang tampak dari manusia biasa. Sesuatu yang tampak seperti manusia biasa. Tapi tidak mengarah kepada kekurangan derajat mereka. Contohnya apa dia? Makan, minum. Itu sifat jaiz bagi nabi dan rasul. Sakit. Sama tak kita kan? Itu sifat jaiz, tidak artinya sifat yang boleh terjadi pada nabi dan rasul. Akan tetapi tidak sampai menjijikkan, tidak sampai menakutkan, tidak seperti yang kita dengar cerita sampai umpama gila, tak mungkin. Sampai umpama buta, ada nabi buta. Kalau nabi buta, mak mana nak berjalan ngebak-bak, nak mana nak nyampe ke risalah, mak mana nak tabligh, buta. Jadi tak ada mustahil. Ada nabi kolengan sampai ulat anggalo. Jiwangnya tadi ya. Oh itu cerita tak benar kalau. Memang benar nabi sakit dan lain sebagainya. Contohnya Nabi Shu'aib mertua Nabi Musa diceritakan buta. Tak benar itu cerita. Buta itu tak benar. Mereka bukan buta. Bahasa kita ni seperti anak masa kita ni nah, tak kabur-kabur macam itu nah. Tapi ngingok. Dan mohon maaf mereka tu doa jadi kabulkan Allah. Ya Rabb, melek ke mata aku. Jadi melek langsung. Kita berdoa 1500.000 kali tak dapat melek gitu. Nah, kalau jadi mustahil. Ada lagi diceritakan apa? Yakub nangis si Yusuf sampai tak melek-melek. Bukan tak ada melek, saking tertutup. Bahasa kita ni mungkin kalau sekarang ni katarak menggali bahasanya dia kurang lebih lah katarak. Kan masih baca nyingok. Tak katik buta. Nabi Ayub kulit sama tulangnya tinggal itu lepas dalam. Itu katik-katik. Dari mana ni mau tidak? Memang dicoba sama Allah dengan penyakit, tapi tidak sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak usah percaya. Itu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Itu sudah sakit. Rasulullah sakit tak? Sakit. Nabi itu wallahualam kalau anda baca dalam sejarah, Rasulullah itu ketika nak wafat kan beliau ngebet kepala, pakai asobah warna kuning.
Dalam hadis tu dia ngibat kepala dengan keberadaan ikatan berwarna kuning. Kalau tak salah disikap sahabat, anak lupa namanya, yang kon oleh Rasulullah menguatkan keberadaan ini. Lagi kenal waktu itu. Nah, wallahualam Rasulullah tu sakit apa? Mungkin kalau kita mengkali darah tinggi mengkali. Atau mungkin punya penyakit lain, sebab Nabi itu ada anak pernah dengar cerita dari seorang ustaz, katanya yang dirasa ke Rasulullah itu ketika air hayat itu perut sama pinggang, perut, dada sama kepala, 3. Nah, itu kan kalau Rasulullah kan, padahal Nabi itu kan gagah, uban lagi tak katik kan, dikit lah namanya tu. Cuman itu sifat basariahnya makan. Cuman bedanya kalau Nabi Muhammad itu makannya dikit. Itulah kemarin tuh didapatkan riwayat di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Kalau antum nak ngelak makan Rasulullah itu, kata Sayyidina Aisyah, Nabi itu kalau makan tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang. Sampai Sayyidina Aisyah itu pernah sekali waktu lagi makan dengan salah satu sahabat betina, itu nangis Sayyidina Aisyah. Ditanya, ngapa nangis wahai Sayyidina Aisyah? Aku teringat sama Rasulullah tu 2 kali makan sehari tak kena kenyang Rasulullah. Sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat, nangis Sayyidina Aisyah ingat ke Rasulullah tu. Makanya makan tu sunnah 2 kali sehari, tak boleh lebih. Sebab Nabi tu makannya 2 kali sehari. Sunnah makan tu 2 kali, tak kata-kata 3 kali sehari makan itu. 2 kali sehari. Makanya kalau nak nurutkan makan itu jam 10 pagi sama sore. Makannya pagi-pagi itu sarapan makan alazipi ba'da subuh. Apa yang ada digebu. Artinya makan seadanya. Itu seperti itu. Dan Nabi itu paling demen makan labu. Dibuat kuah. Itu ada hadisnya. Labu apa? Terserah. Sudah tu dubak, kalau bahasa Arabnya dubak. Kalau sudah makan labu, yang lain tinggal. Rasulullah makan roti, tapi rotinya syair, roti yang kasar, yang tak lembut. Tak pernah Nabi tu makan roti lemak. Makan daging, makan Rasulullah daging. Nabi makan daging, banyak yang dimakan Rasulullah. Artinya manisan, kurma, apa namanya kurma, sudah tu manisan, sudah tu madu. Itu Rasulullah tu doyan makan. Jadi kalau kita makan seperti biasa sudah. Nah, cara makan Nabi itu berbeda-beda. Cuman yang ditemukan riwayat tu Rasulullah tu makan 3 jari, telunjuk, tengah, sama jempol. Makanya kalau sudah makan dijilat Nabi 3 jari itu. Sunnah nyilat jari habis makan, Pak. Kalau kita makan pakai 5 jari, kalau dalam kitab akhlak, kalau pakai makan nasi tak apa-apa pakai 5 jari. Tapi jangan lemat. Pakai 5 jari. Disunnahkan dijilat. Habis sudah selesai, peging kita bersihkan, bertunjuk, tengah, jari manis, kelengking, jempol terakhir dijilat. Dijilat. Sunnah hukumnya. Kalau makan 3 jari, jilatlah tunjuk, tengah, jempol. Jilatnya. Itu Rasulullah makan. Makannya Nabi Muhammad SAW. Banyak itu riwayatnya. Labu, kemudian daging maswi, daging apa? Daging bakar, itu juga dimakan Rasulullah. Sama jaiznya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi intinya, maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus kepada kita makhluk manusia terlebih khususnya para utusan-utusan, yaitu para rasul, mubasyirina wa munzirin. Mereka membawa kabar gembira dan mereka juga membawa ancaman. Kemudian Allah menjadikan satu orang nabi di antara mereka, An-Nabiyul Hashimil Arabil Quraisy. Beliau Rasulullah, seorang nabi dari keturunan Hashim, dari keturunan Arab, dari keturunan Quraisy. Ini tokoh-tokoh hebat galau, suku-suku hebat galau. Hashim itu keturunan dari Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 2. Sikok namanya Hashim, sikok namanya Umayyah. Rasulullah dari Hashim. Umayyah keturunannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari Umayyah, Bani Umayyah. Nah, Al-Hashim itu paling utamanya kaum Quraisy, disebut Rasulullah dalam hadis. Aku dikeluarkan dari Quraisy.
dari Quraisy dikeluarkan lagi dari Hashim, dan aku dari Hashim. Maka Nabi disebut dengan Bani Hashim. Bani Hashim dengan Bani Muthalib adalah dua kabilah yang diharamkan menerima zakat. Zakat wajib itu diharamkan. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i kita diajarkan untuk mengenal Ahlul Bait itu dalam 4 mazhab supaya kita tahu tujuannya apa. Sebab mereka ini berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum zakat, masalah hukum pernikahan dan lain sebagainya. Nah, ini dua suku ini. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i dua suku yang tidak boleh menerima zakat, zakat wajib. Di zaman waktu itu tidak boleh Hashim sama Muthalib, sebab Nabi telah melarang. Pernah dikeluarkan Rasulullah mulutnya, zakat dan cucunya dikeluarkan zakat itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hukumnya. Jadi beliau seorang keturunan dari Hashim, dari Arab, dari Quraisy. Siapa nama beliau? Muhammad ibn Abdullah, Khatamal Anbiya, penutup para nabi dan penutup para rasul. Dia ngomong, komentar, abah nabi juga ngaku. Ya memang, ibu nabi juga ngaku. Ya, ada kan yang kelompok sebelah mengatakan abah nabi, ibu nabi masuk ngaku. Sebab hadisnya ada dalam riwayat Imam Bukhari. Hebatnya kalau cerita hadis kalah kita dilolokannya, kita tak macam hadis masalahnya. Tidak tahu takwilnya. Sama tak solat Jumat bareng ayo ini nah. Solat Jumat pas lebaran Id. Tak usah solat Jumat. Ulama mengatakan ini hanya bagi orang yang berkurban. Dia tidak orang yang berkurban tidak usah. Macam-macam tafsir. Padahal kita tengok zamannya. Zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Kalau zaman Nabi beda, artinya keadaan beda. Kalau sekarang masjid melitip sudah, muka lawan masjid, muka gobok masjid, ada masjid kalau. Jadi tidak kata lagi syariat itu. Umpama seandainya keadaan memang darurat, mungkin kalau terjadi pemotongan di hari Jumat. Terjadi pemotongan di hari Jumat, tapi bakal popot begitu nengok jam, no, 11:30, baju najis galo, darah galo, tak sempat lagi nak ngejel, mungkin dimaafkan. Sebab memang ada riwayatnya, kan? Ya, kita ngembek pendapat ulama, ngembek itu silahkan. Cuman keadaannya posisinya macam itu. Sekarang kita mau hari Jumat, motong hari apa? Kebanyakan mau motong hari apa? Antum kalau korban di sini, ayah pun mau tanya, Sabtu kenapa tak Jumat? Motong ayah Sabtu, tiba-tiba nak salat Jumat. Nah itulah salahnya manusia sekarang ini. Oleh sebab itu, mentakwilkan hadis itu belajar. Sebab hadis itu ada asbabun nuzulnya, ada ceritanya. Kenapa Nabi ngomong ayah dan ibuku juga neraka? Ada asbabun nuzulnya. Ada ceritanya, tidak mungkin. Nah, antum bayangkan, antum seorang ulama besar, taruhlah seorang yang terkenal, seorang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Seandainya, kira-kira, berpikir tak, siapalah yang lahir ke kita? Yang lahir ke kita siapa? Mana yang lahir ke kita tidak dimuliakan? Sebab kita tak mungkin keluar dari tempat. Ya, logika kita, ini logika yang lolos sudah. Tak usah pakai kata-kata ulamanya, carilah dalil akli dulu, baru cari dalil nakli. Cari akal dulu, logika dulu. Logika kita. Apakah kita berhasil tiba-tiba kita nyumpai orang tua kita? Aku tak kata punya orang tua macam itu. Nah, dari mana kita betul? Logika. Nah, jadi asbabun nuzul, ada ulama mengatakan Nabi ngomong itu waktu itu sebab Nabi menceritakan berhadapan dengan sikok sahabat dan Nabi mengatakan, aku jingok uang tua kau dalam neraka, Rasulullah. Nah, Nabi menjaga perasaan sahabat itu. Uang tua aku juga dalam di neraka, Rasulullah. Maksudnya di neraka itu bahasa neraka itu kan banyak. Bahasa neraka itu bukan bahasa neraka sana baik. Bahasa neraka itu kan banyak. Artinya bisa jadi dulunya dalam keadaan tidak beriman dengan Allah, waktu itu di dalam neraka. Maksudnya bahasa itu banyak takwilnya hadis itu. Yang jelas Abdullah sama Aminah itu tidak menyembah berhala. Tidak menyembah, mana ada mereka menyembah berhala, tidak kata. Itu seperti itu. Nah, kemarin
ana baca di dalam kitab sirah. Ana majliskan malam Selasa belajar sirah Rasulullah. Jadi di situ dijelaskan wafdu Yaman, wafdu Yasrib, utusan dari Yasrib, berapa ikut wong datang ke Mekah tujuannya untuk melakukan ibadah haji di zaman Rasulullah. Berarti haji itu masih berlaku di waktu itu. Nah itu kan logika kita ya. Jadi itulah sejarah itu. Makanya kita dengan Nabi Muhammad SAW kita beriman seluruh apa yang ada pada Rasulullah SAW itu. Beliau penutup para nabi, para rasul. Beliau menyampaikan risalah, wa addal amanah. Waktu kita berada di Raudhah Rasulullah itu dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, diantaranya termaktublah doa kita mengikrarkan di depan makam Rasulullah itu bahwasanya apa? Bahwasanya engkau wahai Muhammad telah menyampaikan risalah, telah melaksanakan amanat. Itu bersaksi. Itu Nabi Muhammad sudah selesai kalau tugasnya. Sampai ketika beliau nak wafat pun dia nyampaikan dengan sahabatnya, apakah aku sudah menyampaikan risalah? Apakah aku sudah melaksanakan amanat? Yo, kata sahabatnya, sudah ya Rasulullah, kami lah nerima galau-galau. Artinya Nabi nak pamitan, Nabi nak kembali kepada Allah Ta'ala. Ini Rasulullah sudah menyampaikan galau-galau perkara dunia, perkara akhirat, sudah hidup galau Rasulullah dan umat. Tak katik sikap pun yang belum, tak katik yang lepas. Wa anna syari'atahu, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad mu'abbad, tidak mu'abbad, selama-lamanya, tidak lagi berubah. Syariat kita kayak inilah terus, jangan coba-coba dia merubahnya. Inilah syariat selama-lamanya, nasikhatul li jami'i syara'i'in nabiyyin, sebagai penghapus seluruh syariat nabi-nabi dulu. Kan nabi-nabi itu kan masing-masing bawa syariat, syariat ini, syariat itu, dihapus dulu. Terakhir syariat Rasulullah, inilah yang bakal dipegang sampai hari kiamat. Maka satu-satunya syariat yang diikuti Nabi. Kemudian beliau adalah Abdulul Awwalin wal Akhirin, manusia yang paling utama dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Paling utamanya manusia. Antum bayangkan Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu pernah ngomong sama Rasulullah, Khalaqtul masyriq wal maghrib, aku ni Muhammad sudah keliling barat sampai ke timur, walam ara ahadan abdalu minka, tidak pernah aku temukan manusia lebih utama darimu ya Rasulullah. Kata lagi, itu yang bertemu tiap hari sama Rasulullah, lagi memuji Nabi seperti itu. Tidak katik manusia yang lebih utama darimu, sudah keliling ku cari tak. Wajar kalau yang kafir meletak ke Rasulullah paling urutan paling tinggi manusia termulia di dunia. Akhlaknya bagaimana, keistimewaannya bagaimana, kemudian kepribadian beliau, kehidupan beliau. Sayyidina Umar itu menjadi tawaduk nyontoh Rasulullah. Mana ada sahabat yang tidak nyontoh Nabi Muhammad? Pasti melak Rasulullah. Betul, maka disebut oleh ulama, fama min hulukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainal wujud. Tidak kata akhlak-akhlak yang baik yang kita tengok di alam semesta ini pasti terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Ada garo sama Rasulullah. Abdulul awwalin wal akhirin, paling utamanya. Agak seluruh Nabi berlindung di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita jadi umatnya. Kita dipilih Allah jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur sama Allah. Sekali-sekali renungkan, sekali-sekali bayangkan, sekali-sekali supaya kita bisa berterima kasih kepada Allah. Kita dijadikan umatnya Imamil Mursalin, bendera Nabi di pucuk bendera para Anbiya wal Mursalin. Itu contoh Rasulullah. Jangan banyak cerita praktek banyak-banyak ini. Kalau hanya banyak ngoceh-ngoceh banyak ngomong pacak juga ngoceh. Praktek kita makman dengan Nabi Muhammad SAW, akhlaknya. Sayyidu waladi Adam ajmain, pemimpin Tuhan manusia, tuannya segala manusia. Pernah sekali waktu para sahabat itu duduk di depan masjid menceritakan nabi-nabi. Sikok sahabat ngitokan Nabi Adam, sikok sahabat ngitokan Nabi Nuh, sikok sahabat ngitokan Nabi Muhammad. Kita dengan Nabi, woi punya kelebihan galau, Nabi ini hebat. Tiba-tiba Rasulullah keluar. Nabi dengar percakapan mereka ini. Langsung Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhor.
Maksud Nabi apa? Yang kalian ceritakan ini, aku adalah tuannya seluruh keturunan Adam, dan maaf, bukan sombong, Rasulullah. Maksudnya beliau, maksudnya supaya sahabat itu tahu bagaimana kedudukan Nabi di sisi Allah Ta'ala. Maka disebut ke Sayyidi waladi Adam itu. Itulah kalau yang melarang Sayyidina, Nabi dewek nyebut ke Sayyidi. Kan itu kan, Sayyidi waladi Adam wala fahur. Wa ana wa anjili wa ulhamdi. Aku yang akan memegang bendera pujian kepada Allah di hari kiamat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Wa awwalu man tasakku anhul ard yaumal qiyamah. Manusia pertama yang akan dibangkitkan Allah setelah ditiupkan sangkakala. Seluruh orang mati kalau habis, tak kata yang tersisa. Kemudian Allah masih hidupkan malaikat Jibril, Allah hidupkan malaikat Israfil. Lalu Allah tanya, ya Jibril, nadi Muhammad, panggil Muhammad. Jibril bertanya, mana kuburan Muhammad? Atau sudah habis, tak ada lagi yang hidup. Apalagi kita. Mana Muhammad? Israfil, mana kuburan Muhammad? Tiba-tiba keluar cahaya terang dari sebuah tempat di bumi ini, memancarkan cahaya sampai ke arsy Allah Ta'ala. Di situ ditahu, itu dia kuburan Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, kata Israfil, wahai Jibril, panggil beliau. Kata Jibril, aku malu sama Rasulullah. Jibril, tidak, kau kawannya di dunia, kau selalu bersama beliau di dunia, panggil beliau. Maka Jibril mendekat, dipanggillah, ya ayyatuhar ruhul thayyibah, dipanggil dengan sebut-sebutan yang merdu, wahai ruh yang mulia, wahai ruh yang dimuliakan Allah, qumi ila faslil qada, bangunlah, bangkitlah untuk menghadapi hari yang sudah ditentukan Allah Ta'ala. Lalu di dalam hadis itu, terbuka tanah itu tadi, terbuka tanah yang bercahaya tadi, tiba-tiba dilihat duduklah seorang laki-laki yang membersihkan janggutnya sama membersihkan debu yang ada di kepala. Fa idza huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk langsung ngingok Rasulullah, langsung terkejut. Bagaimana wong yang kaget, ngingok, dunia ini sudah tak kata lagi. Lalu Nabi langsung bertanya, ya Jibril, ma hadzal yaum, hari apa Jibril? Langsung Jibril menjawab, hadza yaumul qiyamah, hadza yaumun nadamah. Ini hari kiamat ya Rasulullah, ini hari penyesalan. Tak kata lagi ampunan dari Allah. Langsung malaikat Jibril membawa apa? Langsung Rasulullah ngomong, ma wa'atani Rabbi, apa yang mana janji Allah dengan aku? Nabi tagih, kata Jibril, tenang dulu ya Rasulullah. Buruk, dibawa ke buruk oleh malaikat Jibril. Ingat tak buruk ini? Kendaraanmu ketika kau menghadap Allah. Kata Rasulullah, aku tak butuh buruk. Aku tak butuh buruk. Aku butuh janji Allah dengan aku. Mungkin kau, jangan dulu ya Rasulullah, jangan dulu. Bawa lagi liwa'ul hamdi wasana, dibawa bendera kemenangan di yaumil mahsyar lagi. Aku juga tak butuh sama ini ya Jibril. Aku butuh sama umatku. Mana umatku yang berdosa? Kenapa kau tinggalkan mereka sebelum aku memberikan syafaat kepada mereka? Kata malaikat Jibril, tenang ya Rasulullah, trompet kedua belum ditiupkan. Artinya masih ada kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Belum ya Rasulullah, baru menang Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Pertama bangun, dibangkitkan beliau. Yang ditanya umatnya. Tidak kata beliau nanya yang lain, kita umatnya ditanya Rasulullah. Abdul khusus ahli musalah nurul iman ditanya insyaAllah oleh Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur dengan wujudnya Rasulullah. Sudah tidak sampai di situ. Wa awwalu syafi', beliau adalah orang yang pertama akan memberikan syafaat, dan beliau adalah orang yang pertama diterima syafaatnya oleh Allah. Itulah Nabi Muhammad tu. Makanya wong yang tak percaya dengan syafaatku tak bakal dapat syafaatku di hari kiamat. Berarti masih banyak daripada muslim yang tak dapat syafaat Nabi itu banyak. Jadi kita dapat syafaat galau?
Lemak kalau ngaku, kalau diakui belum tentu kan kita kan ngaku nomor satu ngaku kita acak kan ngaku. Anak-anak presiden, presiden nak ngaku kita, saya mana kena tangkap loh kak, ngaku-ngaku loh, silanya. Nah itu seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW beliau adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Beliau dulu datang buka pintu surga, baru balik lagi Rasulullah. Tak bakal baca terbuka pintu surga kalau Nabi tak buka. Makanya balik lagi baru memberi syafaat dengan umat. Beliau adalah orang yang dikhususkan Allah dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar di hari kiamat, yaitu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan maqam mahmudain. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu maqam mahmuda itu syafaat terbesar di hari kiamat yang tidak bakal diberikan kecuali kepada Rasulullah SAW. Berbondong-bondong ke Nabi Adam, ya Abal Bashar, tolong kami tak kuat lagi padang mahsyar ini, menderita telanjang bulat pula. Iya di padang mahsyar telanjang gitu. Mana ada ngobrol baju 310, mana ada maki baju, mana ada warung-warung kopi. Datang Nabi Adam, kata Nabi Adam, maaf deh anak-anak tu, aku ni lagi sahur. Aku ni malu sama Allah, ngapa melanggar perintah Allah. Jadi coba cari yang lain deh. Datang lagi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tolong kami, Abul Bashar Sani, kan Nabi Nuh itu bapak manusia kedua. Bapak manusia pertama kan Nabi Adam, bapak manusia kedua Nabi Nuh. Datang Nabi Nuh ngomong, mak mana anak aku lagi tenggelam, bini aku lagi tenggelam, sikok ujinya. Jadi nafsi-nafsi, coba cari Nabi lain. Datang lagi ke Nabi Musa, aku ni pun nak ngocor mati. Ini Nabi Musa begini. Nabi Yunus bawa-bawa, aku lagi berlari. Jadi mak mana? Coba datang sini. Hana haza. Sini kata Rasulullah. Nabi tegak di pucuk mimbarnya, sedangkan sikok kosong, mimbar itu kosong, iaitu mimbarnya Rasulullah. Tak kata di tempat Nabi Muhammad. Rasulullah itu keliling nyari syafaat buat umat, memberikan syafaat buat umat. Yang lain Nabi tegak di mimbar cahaya, cuman sikok mimbar yang kosong. Sujud Rasulullah, jangan sujud lagi kata Allah, ini bukan hari sujud. Walau sawfa yu'tika rabbuka atarud. Apa kau pinta Muhammad? Aku tidak ridho kalau ada umatku yang masuk neraka. Itulah Rasulullah minta sama Allah. Makanya dalam hadis ada satu doa yang disembunyikan Nabi, yang tidak dibaca ke Nabi di dunia. Sikok doa ikhtaba'tu untuk umatku di hari kiamat. Agak di hari kiamat kita dibukakan doa itu oleh Rasulullah. Tidak, Nabi kan pernah ditawari Allah doa, nak minta apa? Sikok yang disembunyikan Rasulullah, yang sikok ini tidak kau sebut ke nanti di hari kiamat. Akhirnya kita apa dia doa itu? Wallah alam bisawab. Insyaallah syafaat buat umatnya, kebahagiaan buat umatnya. Kalau umat Nabi ini kan paling banyak umat. Karena Nabi kata tengok, Nabi itu aku ditunjukkan ada umat yang jumlahnya 2-3 ekor. Dengan Nabi ada umat yang jumlahnya sekian ekor, ada yang banyak dari ufuk timur keluar umat yang banyak. Ini umatku ya Allah. Bukan, ini umatnya Musa. Musa banyak umatnya, puluhan ribu, ratusan ribu umatnya. Yang nyebrang laut itu banyak. 700.000 apa 70.000 je. Bukan ada yang itu. Banyak. Terbelah menjadi 12 cabang laut itu. Itulah keturunan Bani Yahudi Israel itu pecah dari 12 keturunan itu, dari Nagib 12 ikut itu. Pecah dari 12 ikut cabang. Banyak, paling terbanyak umat Rasulullah SAW. Sudah tu Nabi diberikan Al-Kautsar. Nah ini yang apa? Al-Kautsar ini ada ulama yang mengatakan keturunan yang banyak, artinya ada ulama yang mengatakan nama telaga yang ada di samping surga. Ya, sebab dua pendapat. Kalau yang disebutkan keturunan yang banyak, sebab Walid bin Mughirah itu pernah ngatai Nabi. Muhammad tidak abtar. Abtar itu putus keturunannya. Maka Allah turunkan inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu keturunan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menuduh kau dak kati keturunan, dialah yang abtar. Abtar tu mandul dak kati anak. Dak kati anaknya Walid itu putus, mati ya.
Turunnya mati di azab Allah. Nabi Muhammad keturunannya sampai hari kiamat. Walaupun satu-satunya jalur melalui anaknya Fatimah. Satu-satunya manusia yang menurunkan nasabnya kepada anak. Hanya Rasulullah. Sepakat ulama. Lah kalau ada yang nyatakan keturunan Nabi habis, berarti tidak kata Imam Mahdi. Putus Imam Mahdi berarti. Dusta. Imam Mahdi itu keturunan aku yang terakhir. Kalau dia putus, tak mungkin ada Imam Mahdi. Makanya kita ini Al-Kausar atau kita artikan telaga yang ada di samping surga. Sudah selesai lewat isi got, berjalan gitu. Tapi lah senang sudah. Kalau sudah lewat surga tu asi kalau kanan kiri. Asi yang 5 PK. Sampailah berjalan ke surga. Oh, ini sudah ada. Masuk ke surga, pinggir surga ditunggu oleh Nabi Muhammad. Mandi ya Rasulullah. Mandi, minum. Sebulan besarnya. Apa? Telaga Rasulullah itu perjalanan kita sebulan. Panjangnya. Libangnya perjalanan kita sebulan. Cantingnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Jadi tidak usah bodoh. Tidak usah ngambil kartu kupon. Tidak, ya kupon ni. Tak usah ngambil. Ada cantik. Mandi situ. Bersih kalau kita. Keluar situ. Telaga Rasulullah. Sudah tu Nabi diberikan Allah wasilah. Atihil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmuda alladhi wa'atah innaka la tuhliful mi'ad. Doa azan itu wasilah tu apa dia? Wasilah itu derajat yang paling tertinggi di surga. Tak kata tandingannya. Itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi ngomong, barang siapa yang memintakan wasilah untuk aku, kata Rasulullah, tawaduknya Rasulullah, aku jamin syafaatku di hari kiamat. Makanya doa azan itu jangan tinggal. Sebab di situ ada doa kita minta atihil wasilah, berikan kepada Muhammad itu, Rasulullah itu wasilah. Wasilah itu yaitu tempat yang paling tinggi di surganya Allah Ta'ala. Nah, makanya kita diajarkan Nabi kalau nak minta surga, minta yang paling tinggi. Ya, kita tidak ada mungkin nak sama dengan Nabi. Tidak mungkin nak sama dengan para sahabat Rasulullah, tapi belum tentu. Sebab kita ni umat Nabi ni apa namanya? Sesuatu yang dibanggakan Nabi. Sampai Nabi mengatakan, "Inni mubahun bikumul umam yaumal qiyamah." Ini Nabi ngomong, aku membanggakan kalian di antara umat-umat yang paling terbanyak di hari kiamat. Aku membanggakan kalian ya Rasulullah. Maka Nabi ngomong kawin itu karena kahu tak suruh ya Rasulullah. Kawin supaya banyak keturunan. Sebab aku pengen umatku jadi umat yang paling banyak di hari kiamat. Jangan dibatasi-batasi. Yalah, anak jangan 2, halim B 2, anak banyak-banyak. Dia lambangnya lapatnya genti itu. Tuntunan kanan kiri sikok kan. Nah, kalau orang dulu dia nak lantung anak banyak. Kalau mana ada anak di bawah 5, 7, berapa? 9, hidup garung. Masya-Allah. Nak gugup nak buat anak 3, gugup. Nah itu. Ya, jadi itulah artinya Rasulullah tu membanggakan kita di hari kiamat. Kita masuk surga tak ada mungkin, diajak kita sama-sama Nabi tak ada mungkin. Tapi mungkin bisa selevel dengan sahabat. Sebab kata Nabi, orang yang beriman dengan aku itu mendapatkan tidak melihat aku itu. Beruntung kata Rasulullah, dia tak tengok aku tapi beriman sama aku. Kita tak tengok Nabi. Mana kita tengok Nabi? Oh, baru tengok Nabi sekali mimpi hantu ini. Sekali terjengok jin pekak. Tak pernah kita tengok, tapi kita punya keutamaan istimewa. Makanya jangan lupa dengan Rasulullah SAW. Kita imani, kita yakini, insyaAllah. Kita mana tahu kehidupan kita, langkah kita ke depan ini mak mana. Yang penting kita alhamdulillah dijadikan umat Rasulullah SAW. Tak usah memilih, tak usah memilih ingin apapun, yang penting kita dijadikan umat Nabi. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Pertemuan minggu depan baru kita masuk tentang sejarah Rasulullah. Di sini komplit ada sejarahnya sirah, cuman tidak ada banyak. Kalau belajar sirah itu kan, kalau nak banyaknya memang ada kitab-kitabnya. Cuman paling tidak kita sedikit mengenal siapa Rasulullah. Lah penting bicara sejarah. Lah pentinglah. Tidak mungkin timbul hukum tanpa ada sejarah. Puasa Ramadan itu kan dari sejarah. Kapan buat mulainya? Kapan zakat itu keluar? Kapan
keluarnya syariat haji, kan itu dari sejarah belajar insyaallah, tapi tidak ada banyak sejarahnya, singkat baik. Paling tidak kayak gini kita ada juga di sini tentang postur tubuh Rasulullah ya. Mana bentuk badan Nabi Muhammad, mirip tak sama kita? Kalau mirip alhamdulillah, ada mirip dikit jelas giginya dah alisnya dah, yang penting ada postur tubuh Rasulullah ya. Insyaallah minta maaf, kita sambung ya depan mengucapkan minal aidin wa faizin, yang berkorban semoga diberikan Allah pahala yang banyak, yang tidak berkorban kata Pak Yanto tadi banyak korban perasaan manusia sekarang yo sudah bukan korban perasaan lagi, belum ada pulusnya kali, tapi mohon maaf kata Rasulullah, yang mampu berkorban tidak mau berkorban jangan parak-parak musola kami kata Nabi. Nah maksudnya mak mano, bukan kita setahun langsung berdebuk 2 juta 3 juta, tidak. Sebenarnya kita ni mampu berkorban, cuma tidak berusaha. Kalau memang kita pacak nyicil tiap bulan. Nah itu termasuk yang mampu. Kalau kita mampu nyicil setiap bulan 2,5, itu berarti kita orang yang mampu. Jadi kalau kita mampu cicil tiap bulan untuk tahun depan. Cak itu kayak 2,5 kalau ada, kalau kata tidak baca juga kalau ada kalau tidak kata tidak baca 2 itu termasuk insyaallah mendapatkan bagian daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.